Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Nursintiaji dengan NIM 258060013. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari tesis yang saya ajukan dengan judul meningkatkan kemampuan penalaran koneksi matematis serta minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran problem-based learning. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama, kemampuan penalaran dan koneksi matematis siswa di tingkat sekolah menengah masih tergolong rendah. Yang kedua, rendahnya minat belajar seringkali memperburuk situasi ini. Men- Situasi ini menjadikan pembelajaran matematika kurang efektif. Yang ketiga, diperlukan intervensi model pembelajaran yang dapat secara simultan melatih keterampilan kognitif tingkat tinggi dan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah model pembelajaran problem-based learning secara signifikan meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa? Yang kedua, apakah model pembelajaran problem-based learning secara signifikan meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa? Yang ketiga, apakah model pembelajaran problem-based learning secara signifikan meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika? Dan yang keempat, bagaimana korelasi antara peningkatan kemampuan penalaran, koneksi matematis, dan minat belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran problem-based learning ini. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, yang kedua meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, yang ketiga meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, kemudian meningkatkan korelasi kemampuan penalaran, koneksi matematis, dan minat belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran problem-based learning. Adapun hipotesisnya, untuk H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan mengenai kemampuan penalaran dan koneksi matematis serta minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran based learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Sedangkan untuk H1-nya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan penalaran dan koneksi matematis serta minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran problem based learning dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, untuk selanjutnya di sini metode penelitian yang dipilih yaitu saya memilih metode campuran atau mixed method dengan tipe embed. Nah, kemudian di sini saat metode penelitian ini berlangsung tentunya adanya populasi dan sampel. Nah, populasinya di sini saya lebih memilih eh, populasi dan sampel. Untuk populasi ini sendiri kepada yang relevan, kemudian yang sampelnya itu lebih ke teknik purposif atau sampling dengan adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimennya itu pembelajaran menggunakan problem based learning. Sedangkan untuk kelas kontrolnya ini lebih menggunakan pembelajaran biasa atau konvensional yang biasa dilakukan oleh guru. Nah, kemudian di sini adapun instrumen penelitiannya yaitu ada tes dan non-tes. Nah, untuk tes di sini yaitu berupa soal uraian yaitu pada kemampuan penalaran matematis dan koneksi matematisnya. Nah, untuk kemampuan penalaran matematis di sini eh, yaitu berupa soal uraian untuk mengukur peningkatan kemampuan membangun dan mengevaluasi argumen matematisnya. Sedangkan untuk tes kemampuan koneksi matematisnya yaitu berupa soal uraian yang menuntut keterkaitan konsep untuk mengukur kemampuan siswa melihat hubungan antar konsep dalam matematika, kemudian antar disiplin ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk minatnya itu berupa angket atau kita sebut dengan non-tes, yaitu menggunakan skala Likert untuk mengukur aspek afektif siswa terhadap pembelajaran matematika. Nah, di sini tentunya selain angket minat juga adanya angket observasi. Setelah observasi, kemudian adanya wawancara. Nah, yang ketiga adanya prosedur pengumpulan data. Nah, pada prosedur pengumpulan data di sini ada tiga tahapan, adanya pretest,
implementasi perlakuan, dan post-test. Nah, untuk pretestnya itu sendiri ada apa saja? Ada tes penalaran dan koneksinya juga, kemudian ada angket minat kepada kedua kelompok sebelum adanya perlakuan. Nah, kemudian pada saat implementasi perlakuan di sini eh, seperti yang tadi dibahas apa yaitu adanya kelas eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen di sini melakukan problem based learning pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang dilakukan seperti biasanya oleh guru tersebut dilakukan di kelas. Nah, kemudian untuk eh, Postesnya, postesnya di sini tentunya dilakukan kembali tes untuk mengukur penalaran matematis siswa dan koneksi matematisnya. Kemudian diberikan juga angket kepada kedua kelompok tersebut diperlakukan yang sama, yaitu angket pretest dan posttest. Yang bedanya itu hanya saat implementasi perlakuannya saja. Nah, kemudian di sini ada analisis data. Analisis data yang dipilih ini ada tiga, satu uji normalitas, kemudian adanya uji perbedaan peningkatan, dan uji korelasi. Nah, untuk uji normalitas di sini yaitu untuk apa? Uji normalitas dan homogenitas di sini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar analisis statistik parametriknya. Sedangkan untuk uji perbedaan peningkatan atau N-Score ini menggunakan independent sample test atau analisis kovarian untuk membandingkan rata-rata peningkatan antara kelompok eksperimen dan kontrol yang bertujuan untuk menentukan apakah signifikan peningkatan kemampuan penalaran, koneksi, dan minat belajarnya. Kemudian adanya uji korelasi yaitu digunakan untuk menguji hubungan antara peningkatan kemampuan penalaran, koneksi matematis, dan minat belajar siswa setelah penerapan problem-based learning ini. Nah, kemudian di sini adapun jadwalnya, yaitu adanya tahap persiapan ini dilakukan studi literatur dan desain penelitian di sini selama 1 bulan diprediksikan, kemudian adanya pengembangan instrumen dan validasi reliabilitas instrumen, kemudian penentuan sampel dan populasinya itu di bulan berikutnya, di bulan kedua. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu dilaksanakan selama 1 bulan dari mulai pretest, kemudian implementasi sampai dengan pelaksanaan post-testnya itu sendiri sampai kita mendapatkan datanya itu dilakukan selama 1 bulan lamanya. Kemudian yang terakhir adanya tahap analisis dan penulisan. Nah, ini dilakukan di bulan berikutnya, yaitu di bulan keempat adanya analisis data yang tadi uji normalitas, homogenitas, uji T dan korelasi. Kemudian penyusunan draft tesisnya juga masih di bulan keempat dan untuk di bulan kelima itu tinggal revisi dan finalisasi. Kemudian untuk luaran penelitian, yang pertama, luaran penelitian ini adalah tersedianya bukti empiris mengenai efektivitas PBL sebagai model pembelajaran yang unggul dalam meningkatkan 3 variabel kunci, yaitu penalaran, koneksi, dan minat belajar. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi ilmiah bagi guru, sekolah, dan pembuatan kebijakan pendidikan untuk mengadopsi problem-based learning dalam kurikulum matematika, serta menghasilkan artikel ilmiah yang layak dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, adapun kesimpulan dan penutupnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi matematis serta minat belajar siswa dalam pembelajaran, yaitu melalui model problem-based learning. Sekian pemaparan dari proposal tesis yang saya ajukan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.